Guys, dikatakan 3 benteng pertahanan TNI siap berdiri di tanah Natuna. Wow. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi subscriber yang baru saja masuk ke channel aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar bawah. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video yang akan kita reaction hari ini adalah China Auto Panas. Auto panas guys, di mana 3 benteng pertahanan TNI siap berdiri di tanah Natuna. Di mana kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada hari ini. Jom guys. Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Kedaulatan itu tidak boleh ditawar-tawar guys. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. China Auto Panas. Importing all preferences from home. Sahabat Bagi-Bagi, upaya pemerintah kita dalam menjaga Natuna makin hari makin terasa saja. Meskipun terkesan kurang tegas dalam menindak kapal-kapal China yang lalu lalang di perairan kita, rupanya diam-diam pemerintah memang memikirkan semuanya dengan begitu sistematis. Mengapa admin katakan demikian? Karena anggaran yang digelontorkan Presiden Jokowi sebesar 12 triliun rupiah guna memperkuat Natuna rupanya tengah direalisasikan. Sebelumnya pun sudah kita bahas bersama bahwa anggaran itu akan digunakan untuk memenuhi kecukupan alutsista TNI AL di Natuna sebesar 40,59%, serta kecukupan alat peralatan keamanan laut milik Bakamla sebesar 44,17%. Dari persentase ini terlihat ya bahwa Bakamla rupanya mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar. Hal ini sangat masuk akal lantaran Bakamla tidak memiliki armada yang cukup untuk menjaga kedaulatan. Nah, kabar terbarunya, Bakamla dikabarkan akan membangun pangkalan baru di wilayah Natuna Utara bos. Tentu ini terobosan yang sangat baik. Dengan begitu tak hanya kekuatan TNI saja yang ditempatkan di sana, namun Bakamla sebagai penegak kedaulatan laut pun ikut disinergikan. Sobat Bagi-Bagi, mengutip dari CNN Indonesia, pemerintah daerah Natuna menghibahkan tanah seluas total 2 hektar untuk Bakamla yang nantinya tanah itu akan dibangun untuk pangkalan dan sistem peringatan dini. Sehingga dengan begitu, Bakamla nantinya dapat hadir di Natuna secara langsung, yang tak kalah penting mereka akan punya pangkalan dan radar agar mudah mengawasi dan memonitor perkembangan di wilayah Natuna. Tapi perlu diingat, meskipun dapat hibah dari pemerintah daerah, tentu saja anggaran dan dana yang dipakai berasal dari pemerintahan pusat ya. Nah sobat sekalian, pembangunan pangkalan Bakamla ini merupakan salah satu dari beberapa rencana besar yang digagas Presiden Jokowi beserta para jajarannya. Sebab digadang Presiden Jokowi akan membangun 3 benteng pertahanan besar di wilayah Natuna bos. Rencananya, TNI akan membangun Sisdalops TNI terpadu, mes prajurit dan rumah sakit terintegrasi dan hanggar pesawat. Di mana TNI AU nantinya akan membangun skuadron drone, satelit rudal jarak sedang, perpanjangan runway, pembangunan taxiway, bunker 5 pesawat tempur dan Denhanut 475 Pashas. Apakah sampai di situ? Jelas saja tidak, karena TNI AL pun juga membangun dermaga bunker kapal selam serta tak ketinggalan, TNI juga tengah membangun baterai Arhanut rudal di kawasan yang berbeda. Lalu masih di Pulau Natuna dengan tempat yang berbeda, pemerintah juga membangun komplek komposit Maharlan, gudang amunisi terpadu dan markas Kizipur. Wah mantap betul kan? Rencana besar ini jelas akan membuat asing ciut nyali bos.
Sahabat bagi-bagi, untuk mendukung rencana besar tersebut, sejumlah alutsista pun kini tengah dilirik-lirik oleh Menhan kita, seperti pengadaan kapal selam, fregat, jet tempur, drone dan masih banyak lagi. Jadi sudah bisa dipastikan nantinya, alutsista terbaru milik TNI itu akan ditempatkan di Natuna. Lantas pertanyaannya, apakah pembangunan pangkalan semacam ini hanya ada di Natuna? Tentu saja tidak, Bung. Menhan Prabowo sebelumnya menegaskan pembangunan pangkalan militer tak hanya di Natuna, namun pemerintah juga berencana untuk membangunnya di pulau-pulau terluar non strategis di Indonesia. Jadi dengan begitu, tak lagi ada alasan untuk para asing masuk dan menginjak-injak kedaulatan Indonesia. Sebab tiap pulau terluar sudah diberi pangkalan tersendiri, otomatis keamanannya pun terjaga dengan ketat kan? Dari sini pun bisa kita lihat bahwa pemerintah sebetulnya memiliki ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuat dan kembali bangkit menjadi macan Asia. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah langkah pemerintah kita ini sudah tepat guna atau bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalam. Wah, cepat wassalam guys. Baru dalam 5 minit. Kalau kita tengok 3 benteng pertahanan di TNI yang akan di mana ni, yang akan ditubuhkan di Natuna ni memang cukup strategik. Di mana kalau kita tengok dia adalah salah satu daripada plan perancangan pertahanan di Indonesia. TNI Angkatan Laut, Udara dan juga Darat dikatakan sedang bukan lagi sedang kebanyakan sudah markas-markas TNI Angkatan Laut, Darat dan juga Udara telah berpindah ke di mana ni, di Natuna Utara. Dan kalau kita tengok daripada mana ni kata-kata Kementerian Pertahanan di Indonesia, Prabowo Subianto, di mana dia cakap mereka bukan fokus kepada satu pulau iaitu Pulau Natuna saja. Mereka fokus kepada semua pulau-pulau di Indonesia. Jadi makna yang di sini semua pulau-pulau di Indonesia ini ditempatkan pangkalan-pangkalan TNI untuk menjaga di persisiran pantai. Sebab kalau kita tengok Indonesia ni merupakan salah sebuah negara yang memang negara antara negara maritim yang terbesar. Jadi tidak mustahil lah kenapa Indonesia fokus kepada di persisiran pantai untuk pertahanan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok mengenai isu yang baru-baru ini yang sedang hangat di Natuna. Dan banyak sangat negara-negara di luar sana yang ingin mengklaim bahawa kawasan itu adalah kawasan mereka. Itu yang penting sebenarnya kalau kita tengok alutsista yang sedang dibuat senarai oleh Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk dibeli. Dan kalau kita tengok alutsista ataupun jet-jet tempur itu akan ditempatkan di kawasan-kawasan seperti di Natuna Utara untuk menjaga kedaulatan. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, memanglah Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi bukan lagi main-main dalam mempertahankan Natuna. Bukan sahaja Natuna tetapi Indonesia daripada terus diganggu daripada
pihak luar. Di mana kalau kita tengok Presiden Jokowi iaitu Presiden Indonesia dan juga bersama dengan Kementerian Pertahanan di Indonesia telah berbincang mengenai cara untuk membuat solusi masalah di Natuna. Dan kalau kita tengok di Indonesia, kerajaan Indonesia sendiri sanggup menginvest dengan nilai yang begitu besar sekali untuk menjaga kedaulatan di Natuna. Dan kalau kita tengok sebenarnya strategi yang telah disusun oleh kerajaan Indonesia ini memang sangat-sangat nice guys. Dan kalau kita tengok di mana TNI Angkatan Laut, Darat dan juga Udara di Indonesia telah ditempatkan di Natuna Utara. Banyak sekali sebagai contoh sebagai TNI Angkatan Udara di mana TNI Angkatan Udara telah memindahkan markas Skydrone pindah ke Natuna Utara. Dan juga kalau kita tengok dan juga TNI Angkatan Laut telah memindahkan markas kapal selam di Natuna Utara. Sebenarnya bukan sampai di sana saja, Bakamlah di Indonesia juga memainkan peranan yang penting. Dan Bakamlah di Indonesia telah membuka pangkalan baru guys, di mana pangkalan baru ini ditempatkan di Natuna Utara, di mana kerajaan Indonesia telah memberi sebanyak 2 hektar kepada Bakamlah untuk membuka pangkalan baru itu. Di mana di sini kita dapat nampak yang memang betul-betul Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi dan juga Kementerian Pertahanan di Indonesia begitu serius dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Dan kalau kita tengok Bakamlah ni merupakan salah satu badan keamanan laut yang menjaga keamanan laut di pesisiran pantai. Dan kalau kita tengok sebelum ini Bakamlah baru saja membuka pangkalan baru yang bertempat di Sulawesi. Dan kalau kita tengok video ini, Bakamlah telah membuat lagi pangkalan baru di Natuna Utara. Bukan kaleng-kaleng guys. Tapi itu sebenarnya kalau kita tengok di Indonesia ni, di mana Indonesia ni merupakan salah sebuah negara yang dikatakan negara maritim yang terbesar. Jadi tidak mustahil lah kenapa membuka pangkalan baru di pesisiran pantai. Sebab kalau kita tengok di Indonesia mempunyai pesisiran pantai yang cukup besar guys. Tapi bukan itu saja. Menurut daripada Kementerian Pertahanan di Indonesia iaitu Prabowo Subianto telah menyatakan bahawa mereka bukan fokus kepada satu pulau saja iaitu Pulau Natuna, tetapi mereka fokus kepada pulau-pulau yang berada di Indonesia dan akan menempatkan TNI untuk menjaga kedaulatan di setiap kepulauan di Indonesia. Mantap guys. Okey guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okey guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.